Sekjen Pasukan Bawah Tanah Jokowi tantang duel Roy Suryo, mau tinju atau MMA silakan pilih. Saya punya pesan buat Bang Roy Suryo ini. Udahlah, kita dianggap kita ini orang bodoh semua. Bodoh semua. Wes lah, saya sebagai pecinta Bapak Jokowi dan tetap mengawal pemerintahan Pak Prabowo biar tidak diisi-isi sama mereka. Saya tantang Roy Suryo, kita adu ring aja. Tinju atau MMA gaya bebas, sebebas mulutmu ngomong di media, oke? Berpikirnya kambing, ya. Apapun dia selalu mengandalkan kepalanya. Dan siapa yang dihadapinya pasti diajak jeblok, kecuali yang ngasih rumput, ya. Semuanya akan diajak jeblok. Kenapa kok kambing itu suka jeblok? Karena otaknya nggak ada. Jadi tidak perlu khawatir dengan isi otaknya. Nih pemirsa, kalau kita lihat satu judul yang dibuat oleh berbagai media, ya tidak mengejutkan. Ya, ada katanya Sekjen Pasukan Bawah Tanah. Oh, Sekjen Pasukan Bawah Tanah itu ya cacing, ya kan? Binatang-binatang yang jorok itu, gitu kan? Ini Sekjen Pasukan Bawah Tanah Jokowi tantang duel kelahi Roy Suryo. Katanya mau tinju atau MMA, silahkan pilih. Ya mungkin kalau nantang duel Roy Suryo dulu, ya berani nggak dia nonjok Jokowi dulu? Jangan-jangan hanya berani jeblok aja, nonjok dulu Jokowi misalnya, berani nggak gitu? Nah nanti kalau dilayani malah kabur, kan nggak usah. Nah ini banyak sekali mendapatkan komentar dari para netizen. Inilah gaya cebong, kalau saya bilang tuh gaya kambing. Jika nggak punya otak, pengennya adu otot. Tapi kalau ditantang berubah jadi pecundang. Itulah orang-orang gerombolan si dungu. Tolol Mulyono, sang pemalsu jati diri ber-IQ jongkok. Kemudian menautkan satu berita. Pendukung saya tolol semua. Saya tipu, malah saya disanjung-sanjung, dibela-belain mati-matian, dan rela pura-pura bahagia walaupun mereka miskin semua. Tuh, pemirsa. Kenapa tidak ditunjukkan saja aslinya begitu, seperti keinginan sejumlah pihak? Ya itulah ketidakmengertian daripada orang-orangnya akibat daripada penjelasan yang mewakili tuntutan mereka itu mengatakan mestinya ditunjukkan dong gitu. Itu nggak ada caranya kayak gitu, tidak harus kayak gitu. Karena memang satu tata kerja yang dilakukan oleh institusi yang resmi itu ya, itu sudah dikerjakan menurut saya oleh Barreskrim selama ini. Dengan dia tidak menunjukkan ini loh, ditunjukkan ini. Karena kalau toh ditunjukkan pun hanya fotokopi ini loh, ini yang ini adalah yang ijazah yang asli, yang ini ijazahnya Pak Jokowi ditunjukkan. Itu nanti masih dibantah lagi. Wah ini kok enggak, fotonya enggak tegak lurus, kok miring, sehingga kita nggak bisa membandingkan kan gitu kan. Kenapa kok kita nggak diundang untuk itu? Pasti akan ke situ. Tapi gini lah, saya udah ngomong Polda Metro ya. Nanti yang di Polda Metro itu nanti prosesnya, ketika dia akan memproses itu LP-nya, LP provokasi, LP pencemaran nama, LP tentang fitnah dan sebagainya itu ya, itu nanti prosedurnya adalah dia akan membuktikan kembali bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi proses yang kemarin dipakai oleh Barreskrim itu akan diadopsi dan kemudian disidik ulang untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Barulah kalau ini bisa dibuktikan asli, itu nanti kemudian tuduhan bahwa fitnah, provokasi dan sebagainya itu bisa dibuktikan. Jadi nanti bayangan saya ya, nanti dalam penyidikan itu nanti, di dalam gelar yang mungkin nanti bisa terbuka itu nanti ya, itu akan disebutkan bahwa ini loh Pak, bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli kayak gini.
hasil penelitian di UGM, kemudian dari semua teman-temannya ada, itu nanti akan dimasukkan sini nih bukti-buktinya, termasuk pembanding yang kemarin tuh 3 di atau mungkin pembandingnya kurang kalau cuma 3. Saya sarankan kalau perlu 100 deh. 100 diambil semua supaya nanti nggak cerita lagi bahwa itu hanya teman-temannya yang sudah di setting kan gitu. Nah gitu. Nah, mudah-mudahan ini dikerjakan sehingga paling tidak yang nyinyir itu tadi yang kemudian memprovokasi rakyat dengan suatu teori-teori yang sesat itu menurut saya itu tidak meracuni rakyat lah selama ini. Simpel soal ijazah, saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Jangan di framing nih, tiba-tiba Egy minta maaf. Tidak. Kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli. Tapi kalau tidak ya saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Allah kasih tanda-tanda, Nasrun minallah fatatun qarib. Insya Allah kemenangan dekat dan pertolongan Allah amat sangat dekat. Nah, logika terakhirnya dalam konteks ijazah ini, kalau dia punya, ditunjukkan sederhana dong. Tunjukkan saja ini saya punya. Ngapain dia sewa lawyer? Ngapain dia panggil-panggil polisi? Lapor-lapor ke polisi. Padahal dia tinggal nunjukkan saja. Tidak berbiaya. Sederhana. Kata Rismon, justru ijazah UGM itu kebanggaan. Kenapa ditutupi? Padahal Jokowi paling senang di foto-foto. Kau giliran foto ijazah aja nggak boleh. Jokowi yang belain saya masih banyak, meskipun goblok semua. Tuh ya. Nah, tapi ada yang serius nih, Kinten. Kalau duel boleh saya mewakili Roy Suryo, sebab saya sudah lama juga tidak duel. Sudah gatal-gatal tangan ini. Nah, boleh nggak diwakili? Ya, kalau misalnya sekjennya itu diwakili Jokowi langsung, kemudian Jokowi diajak duel gitu kan, ngeri, bagus kan? Tuh pemirsa, memang apa namanya, aneh-aneh saja ketika orang tidak mampu berargumentasi atau mungkin memang tahu bahwa bosnya itu ijazahnya palsu, mereka tidak sadar, malah emosi dan nantang kelahi. Inilah gaya-gaya anak buahnya Jokowi ya. Nih, Sekjen Pasukan Bawah Tanah Jokowi tantang duel Roy Suryo, yaitu sekretaris jenderalnya, namanya itu Budianto Hadinagoro. Ya, ada Budi Hadinagoro, luar biasa sebetulnya namanya ini, melontarkan tantangan terbuka kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo untuk berduel di atas ring, baik dalam format tinju maupun bela diri campuran MMA, ya kan? Dan tantangan ini muncul sebagai bentuk kekesalan Budianto terhadap berbagai pernyataan Roy Suryo yang dinilai kontroversial dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Fufufafa, Gibran Rakabuming Raka. Sebenarnya Pak Kasmudin ini ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmudin memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, Pak Kasmudin sendiri sebagai apa? Ya, pembimbing akademis. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, kami mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali, karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo 17 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak.
salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak, biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B, tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak? Oh bentar lah Pak, maaf Pak, maaf. Nggak bisa ya. Ya, Sobat Era sekalian, ada hal yang sudah pasti ya, bahwa Kasmujo ini bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Jadi membantah omongan Jokowi yang sudah viral kemana-mana yang ngomong di depan Kasmujo. Itu satu. Makanya saya dalam video sebelumnya mengatakan Jokowi versus Jokowi. Mana yang benar? Kasmujo sebagai dosen pembimbing atau Kasmujo bukan sebagai dosen pembimbing skripsi, maksudnya pembimbing skripsi. Nah, kalau kita lihat status Kasmujo pada waktu itu sebagai dosen junior dan bahkan dikatakan asisten dosen dan baru mengajar full mulai tahun 86 ketika Jokowi dikabarkan sudah selesai, maka bisa dipastikan pasti dia bukan pembimbing skripsi. Dan memang akhirnya nama yang tercantum adalah Profesor Sumitro. Dan ini pun aneh juga. Dalam prakata dikatakan Dr. Sumitro saja. Tapi kemudian di dalam pengesahan Profesor Dr. Sumitro, tetapi menggunakan ejaan OE. Oke lah, itu kita kesampingkan dulu. Dan pertanyaannya adalah kenapa secara sadar ya dalam pidato kemudian Jokowi mengatakan bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya. Bahkan dia menceritakan kalau Kasmujo ini orangnya killer, ya, suka marah-marah, bolak-baliknya berapa kali saya lupa, tetapi the last dia mengucapkan terima kasih karena berkat bimbingannya di jurusan teknologi kayu, dia bisa menyelesaikan skripsi. Sekretaris Jenderal Relawan Pasukan Bawah Tanah Pasbatak Jokowi Prabowo, Budianto Hadinagoro, melontarkan tantangan terbuka kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, untuk berduel di atas ring, baik dalam format tinju maupun bela diri campuran MMA. Tantangan ini muncul sebagai bentuk kekesalan Budianto terhadap berbagai pernyataan Roy Suryo yang dinilai kontroversial dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Saya ini pecinta Pak Jokowi sekaligus ingin mengawal pemerintahan Prabowo agar tidak diganggu. Maka saya tantang Roy Suryo, kita adu di ring saja. Mau tinju atau MMA, silakan pilih, ujar Budianto dalam sebuah podcast. Ia menilai bahwa Roy Suryo kerap melontarkan pernyataan yang berubah-ubah dan menimbulkan kegaduhan, padahal sejumlah proses hukum masih berjalan di pengadilan. Mas Roy Suryo dan kelompoknya ini tidak berhenti membuat pernyataan yang memanaskan suasana. Sudah tahu proses hukum masih berjalan, tapi tetap saja mengeluarkan komentar yang membuat gaduh. Kalau memang tujuannya bikin ribut, ya sekalian saja di atas ring, tegasnya. Budianto menyatakan bahwa tantangan tersebut bukan sekadar gertakan, melainkan serius. Ia bahkan siap kapanpun jika duel itu benar-benar terjadi. Saya tidak main-main, tantangan ini belum saya cabut, dan saya siap kapan saja, tegasnya. Hingga kini, Roy Suryo belum memberikan tanggapan terhadap tantangan tersebut. Namun, Budianto mengatakan akan segera menghubungi langsung ex-Menpora itu untuk menyampaikan undangan duel resmi. Kalau belum juga merespons, ya saya akan hubungi langsung. Sekalian saya kirim undangan resmi untuk duel ini.